Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Future Custom Paint. Oke, kali ini kita ada project pengecatan tangki motor Scorpio. Dan untuk tangkinya ini kebetulan sudah selesai kita cat dasar atau cat epoksi. Dan karena cat epoksinya ini sudah kering, untuk yang selanjutnya tinggal dilakukan proses pengamplasan. Untuk memastikan cat epoksi ini sudah kering atau belum, bisa dengan cara digores-gores ataupun ditekan-tekan menggunakan kuku. Jika sudah tidak berbekas berarti cat epoksinya sudah kering. Untuk proses pengamplasannya di sini kita pakai amplas ukuran 800. Fungsi ataupun tujuan proses pengamplasan di tahap ini yaitu supaya base coat ataupun cat inti yang akan kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal. Selain itu juga untuk menghaluskan permukaan cat epoksi yang ngulit jeruk dan juga jika terdapat bintik-bintik. Setelah proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian dicuci dan dikeringkan. Lanjut untuk proses yang berikutnya. Sebelum kita semprotkan base coatnya, di sini akan kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan degreaser ataupun silikon remover. Ini tujuannya untuk membersihkan medianya ini ataupun tangkinya ini, supaya medianya ini sebelum kita cat dipastikan benar-benar bersih. Supaya medianya ini tidak terkontaminasi adanya debu yang tidak terlihat, bekas minyak, oli, ataupun zat-zat kimia lainnya. Setelah selesai kita aplikasikan degreaser ataupun silikon removernya ini, kemudian kita diamkan supaya cairan degreasernya ini mengering. Sambil menunggu kering, kita persiapkan untuk base coat yang akan kita semprotkan. Yang pertama di sini akan kita semprotkan warna silver. Dan untuk warna silvernya, kebetulan di sini sudah saya aplikasikan dengan perbandingan 1:1,5, catnya 1 dan untuk thinnernya 1,5. Oke, untuk yang berikutnya tinggal disemprotkan pada medianya. Untuk proses penyemprotan warna silvernya ini cukup disemprotkan satu lapis saja ya teman-teman. Untuk teknik penyemprotan warna silvernya, karena ini jenisnya cat metalik, untuk proses penyemprotannya disemprotkan secara tipis-tipis ataupun disemprotkan kabut-kabut sampai merata menyeluruh ke semua bidang. Jika proses penyemprotan warna silvernya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan ataupun didiamkan terlebih dahulu, kira-kira minimalnya sekitar 20-30 menitan. Tetapi jika ingin lebih lama juga tidak masalah. Menurut saya pribadi, jika lebih lama malah lebih bagus. Kemudian untuk yang selanjutnya tinggal disemprotkan warna yang berikutnya ataupun warna intinya. Dan sebelum disemprotkan warna intinya, lagi-lagi di sini harus kita bersihkan lagi ya teman-teman medianya ini, supaya medianya setiap kita melakukan proses pengecatan dipastikan benar-benar bersih. Dan untuk membersihkannya masih sama, kita menggunakan cairan degreaser ataupun silikon remover. Dan untuk cat intinya, kali ini saya menggunakan warna oplosan ya teman-teman. Hasil warnanya seperti ini setelah selesai kita buat. Untuk membuat warna seperti ini, menggunakan warna biru Shogun, kemudian warna mutiara hijau dan juga candy tone hijau. Untuk rasio ataupun perbandingan membuat warna seperti ini saya buat warna biru Shogunnya 3 dan warna mutiara hijaunya 1 dan warna candy tone hijaunya 2,5. Misalkan nakarnya menggunakan gelas, warna birunya 3 gelas, kemudian warna mutiara hijaunya 1 gelas dan warna hijau candy tone-nya 2,5 gelas. Oke, setelah selesai kita oplos ataupun kita buat warnanya ini sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk rasio aplikasi base coatnya ini saya buat 1:1,5 ya teman-teman. Catnya 1 dan untuk thinnernya 1,5.
Jika proses penyemprotan warna intinya ini sudah selesai, sudah cukup merata, yang berikutnya dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, untuk proses yang berikutnya, di sini kita pasang stiker terlebih dahulu ya teman-teman, karena yang punya motor pengennya dipasang stiker ataupun stripping. Setelah terpasang, kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Tetapi sebelum clear coatnya kita semprotkan pada media yang akan kita clear ataupun tangkinya ini kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan degreaser ataupun silicone remover supaya hasil pengeklirannya nanti hasilnya bisa memuaskan. Setelah medianya ini sudah selesai kita bersihkan menggunakan degreaser ataupun silicone remover, kemudian kita keringkan sampai cairan degreasernya ini mengering. Sambil menunggu kering kita persiapkan untuk clear coatnya. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, di sini saya menggunakan clear coat MS2110 produk dari AXT. Untuk clear coat ini perbandingannya 2:1, clear coat 2 dan hardenernya 1. Dan untuk thinner ataupun pengencer cukup kita tambahkan 0,5 sesuai yang tertulis pada kemasan. Misalkan untuk clear coatnya 2 gelas, hardenernya 1 gelas, dan untuk thinner ataupun pengencer setengah gelas. Oke teman-teman, setelah clear coatnya sudah selesai kita aplikasikan, kemudian lanjut kita aduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah itu baru lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk proses penyemprotan clear coatnya di sini saya menggunakan spray gun K350 standar modifan. Untuk nozzle-nya nozzle 0,8. Untuk proses penyemprotan clear coatnya di sini kita semprotkan di bagian yang susah-susah terlebih dahulu ya teman-teman. Di bagian pinggir-pinggir, di bagian lekuan ataupun bagian yang nyelip-nyelip yang sekiranya susah dijangkau, ini yang kita semprotkan terlebih dahulu. Setelah selesai kemudian kita semprotkan tipis-tipis hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Cara ini bertujuan supaya ketebalan clear coatnya bisa merata. Selain itu juga untuk antisipasi supaya clear coatnya tidak meleleh ataupun clear coatnya beler. Jika proses pengekliran di lapisan yang pertama ini sudah selesai, kita semprotkan secara tipis-tipis hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Yang berikutnya kita diamkan sejenak. Di sini saya diamkan kira-kira sekitar 20 menitan. Setelah itu baru lanjut untuk proses pengekliran di lapisan yang berikutnya.
Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Hasil pengecatan kita kali ini setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Warna oplosan warna biru dengan efek kehijau-hijauan. Dan untuk clear coatnya ini masih keadaan basah ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah clear coatnya ini sudah kering. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita diamkan selama 3 hari. Untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri. Hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya pribadi untuk hasilnya bagus. Hasilnya tidak mengecewakan. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan, yang saya khususkan buat teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.